Oke, kenalin, namaku Adit. Aku dari Asisten Lab P3 2019. Selamat datang teman-teman praktikan angkatan 2020. Di sini kita akan belajar tentang stasiun 4 welding. Perkenalkan, aku Surya Agung Nugroho dari Asisten Laboratorium P3 Angkatan 2019. Perkenalkan, nama saya Marcelinus Abelard. Saya adalah Asisten Lab P3 2019. Pada praktikum di modul 4 welding ini, diperlukannya adanya berbagai macam APD untuk menghindari adanya risiko kecelakaan kerja yang berupa Pertama ada sarung tangan, kedua ada wear pack, lalu ada safety shoes, selanjutnya ada topeng las. Yang pertama berbentuk seperti helm, yang kedua berbentuk seperti ini. welding sendiri merupakan proses penggabungan antara dua logam yang terpisah dengan meleburkan sebagian dari logam tersebut dengan atau tanpa menggunakan adanya logam tambahan. Dalam proses pengoperasian welding sendiri diperlukan berbagai macam peralatan dan bahan-bahan untuk mendukung adanya pengoperasian welding yang sukses. Yang pertama tentunya adanya mesin las sendiri yang terdiri dari display, alat pengatur arus, tombol on off, kabel power, dan juga kutub positif dan kutub negatif. Selanjutnya dihubungkan juga pada mesin las terdapat elektroda holder dan elektrodanya, klem yang akan dihubungkan ke benda kerja, serta mal untuk memudahkan las pada part yang akan dilas. Selanjutnya dalam proses welding ada juga beberapa alat penunjang untuk proses pengelasan. Yang pertama ada C-clamp yang berfungsi untuk merekatkan plat pada saat welding. Lalu ada hammer yang berfungsi untuk memukul kerak-kerak pada saat proses setelah pengelasan. Selanjutnya setelah dipukul-pukul kita bersihkan kerak-kerak tersebut menggunakan sikat besi. Selanjutnya ada elektrode, di mana elektrode ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama dengan diameter 2 dan yang satunya 2,6, di mana ukuran diameter elektrode diameter 2 ini dibutuhkan arus sebesar 30 sampai 80 ampere. Lalu pada elektrode yang diameter 2,6 dibutuhkan arus dengan 60 sampai 110 ampere. Selanjutnya tak lupa ketika kita dalam proses pengelasan kita wajib memakai sarung tangan anti api ini, anti panas ini, agar tetap selamat dalam proses pengelasan. Selanjutnya terdapat dua macam arus yang digunakan untuk proses welding sendiri. Yang pertama adalah arus forward dan arus reverse, di mana arus forward sendiri berarti kutub negatif akan dipasang dengan elektroda holder dan kutub positif akan dipasang dengan klem yang akan dipasang ke benda kerja. Arus forward sendiri berarti akan mengakibatkan elektroda yang dipasangkan di elektroda holder akan lebih cepat meleleh, sehingga elektroda juga akan gampang panas. Yang selanjutnya adalah arus reverse yang menyebabkan benda kerja yang leleh duluan, sehingga dua arus ini memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Arus reverse digunakan untuk benda kerja yang lebih tebal dan arus forward digunakan untuk benda kerja yang lebih tipis. Selanjutnya perlu diingat lagi, dalam proses welding itu dibutuhkan arus yang stabil, karena apabila pengaruh arus itu mempengaruhi dalam proses weldingan ini. Apabila arus terlalu besar maka dapat menyebabkan benda kerja dapat bolong. Tapi jika arus terlalu kecil maka elektroda susah untuk leleh, sehingga proses mengelas
lebih membutuhkan waktu yang lama. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan bagaimana caranya melakukan proses pengelasan. Di sini kita sudah memotong part rangka H yang sudah sesuai dengan SOP. Kemudian kita masukkan ke dalam mal. Fungsinya mal ini sendiri adalah sebagai penjepit pada saat kita mengelas agar partnya ini tidak gerak-gerak kemana-mana. Terus di sini juga ada batu las. Batu las kita naikkan ke atas benda kerja. Kemudian saya di sini akan menggunakan polarity setup reverse. Kenapa saya menggunakan yang reverse? Karena rangka H merupakan rangka yang tebal, sehingga saya menggunakan reverse. Reverse berarti nanti elektroda holder akan ditancapkan ke kutub positif, sedangkan klem akan saya pasangkan ke kutub negatif. Kemudian elektroda. Di sini saya menggunakan elektroda yang berdiameter 2 mili, dan pada keterangannya di sini elektroda 2 mm itu menggunakan arus dari 30 sampai 80 ampere. Oke, pengelasan setelah ini akan dibagi menjadi 2 sesi, bisa mendekat. Jadi ntar sesi pertama kita mengelas biasa karena ini sudah rapat, tinggal dilas saja. Sedangkan ntar sesi yang kedua kita belajar gimana caranya mengelas benda yang bolong. Di sini cara nutupnya benda yang bolong itu ntar saya akan menggunakan filler sebagai penutupnya agar ini tertutup dengan rapat. Oke, karena tadi elektroda ini disarankan menggunakan arus dari 30 sampai 80 ampere, maka di mesin las ini saya coba ngeset arus sebesar 36 ampere. Oke, kita coba. Di sini saya menggunakan topeng las yang berbentuk seperti shield. Baik, teman-teman praktikan di sini hasil dari session 1 ngelas kita yang ngelas biasa. Jadi setelah dilas kita ketuk-ketuk menggunakan palu las. Tujuannya untuk memukul kerak sehingga tidak ada kerak, agar kemudian kita sikat menggunakan sikat las supaya kerak-kerak tadinya itu tidak supaya hilang. Berikut merupakan hasil las dari session 1. Oke, setelah session 1 berakhir, maka kita lanjut ke sesi kedua. Sesi kedua seperti yang sudah saya bicarakan tadi, karena ini partnya
agak bolong, maka langkah yang digunakan yaitu kita akan menggunakan filler di sini untuk menutupi bolongan ini supaya nanti hasil pengelasannya lebih bagus. Oke, sesi kedua kali ini saya menggunakan topeng las yang berbentuk seperti helm karena nanti pada saat proses pengelasan tangan kanan saya itu memegang elektroda holder, sedangkan tangan kiri saya itu memegang tang. Tang di sini ntar fungsinya buat menjepit si fillernya itu sendiri. Oke, langsung kita praktekkan. Oke, teman-teman praktikan 20. Berikut adalah hasil dari pengelasan menggunakan filler. Bisa didekatkan. Ya. Jadi hasilnya ya 11-12 dengan hasil yang tanpa menggunakan filler, cuman filler itu berfungsi sebagai penutup dengan karena benda itu sudah berlubang. Selanjutnya setelah proses pengelasan selesai bisa dilanjutkan dengan proses finishing.